Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu atas doa dan dukungannya kepada kami dan keluarga. Kami telah menjalani isoman sebab kami telah terpapar COVID-19 pada hari yang lampau, dan puji Tuhan sekarang kami dalam keadaan sehat dan sudah negatif. Bapak Ibu, kita akan sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil menurut Markus pasal yang ke-14, dibuka di ayat 22, maka kita dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dalam bahasa Batak, jadi dinamangani nasida, dihidat Yesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli, jala diparlehon matu nasida, huhud madidok, jalo hamuma dagiku doon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan selalu bersuka cita atas kehadiran dan kedatangan, yaitu firman yang menjadi manusia, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa Dia adalah firman, jelmaan Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang menjadi serupa dengan kita, yang lahir menjadi sebuah daging, menjadi seorang manusia tanpa hubungan manusiawi. Tetapi itu adalah bagaimana satu-satunya cara, tindakan yang dilakukan oleh Allah sendiri untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, agar kita dapat diselamatkan, kita beroleh keselamatan yang dari Allah. Karena tidak ada jalan yang lain, tidak ada satupun perbuatan yang layak bisa kita sampaikan kepada Allah untuk menyelamatkan kita atas dosa-dosa yang kita perbuat. Maka Allah sendirilah yang berinisiatif
maka dia datang menjadi manusia di dalam firman-Nya yang menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Allah pun yang tidak kelihatan bisa kita lihat di dalam Yesus Kristus. Kemuliaannya dapat kita rasakan, anugerahnya, kasih sayangnya dapat kita rasakan dalam kehadiran Yesus. Dan puncak daripada keselamatan, kasih sayang, anugerah yang Yesus berikan di dalam kita adalah bagaimana dia rela mati, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita sebagai ganti daripada hukuman yang seharusnya kita terima atas dosa yang kita perbuat. Maka setelah Yesus itu memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, memberikan hidupnya untuk sebagai pengganti kita di dalam menerima hukuman dosa, maka kita menerima kehidupan yang baru. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, yaitu eksistensi daripada perjamuan kudus yang sering kita terima di dalam gereja kita, yaitu dalam roti dan juga dalam anggur. Di dalam gereja kita tahu bahwa roti itu adalah bahasa Bataknya parhitian. Anggur itu adalah parhitian. Parhitian itu adalah jembatan bagaimana tubuh Kristus yang ia berikan kepada kita sebagai ganti daripada dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kita. Maka kita memakan tubuh Yesus di dalam parhitian roti itu, yaitu roti melambangkan bagaimana tubuh Kristus itu ada pada kita. Kita memakan tubuh Kristus yang telah dia berikan sebagai keselamatan kepada kita. Demikian juga ketika kita sudah memakan roti perjamuan kudus, meminum anggur perjamuan kudus, kita sudah menerima keselamatan di dalam tubuh dan di dalam darah Tuhan Yesus. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan hidup yang baru, kita diberikan anugerah yang sungguh luar biasa. Untuk sebab itu saudara-saudara, ketika kita sudah menerima perjamuan kudus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita? Jangan lagi berbuat dosa. Itu jelas. Jangan lagi berbuat dosa, karena kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Tidak lagi mau satu atap, satu jalan, satu langkah, satu tindakan dengan iblis yang merusak kehidupan kita dengan Allah. Tetapi ketika kita sudah menerima perjamuan kudus itu, bukan hanya semata-mata hanya memakan roti dan juga meminum anggur, tapi kita tahu roti dan anggur itu adalah parhitian. Ya, Allah memberikan keselamatan kita di dalam tubuh dan darah Kristus yang sudah dia korbankan di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, puji syukur dan puji Tuhan, kita diselamatkan. Untuk itu, karena kita sudah dibersihkan dari dosa, kita sudah menerima perjamuan kudus itu, maka ingatlah, kita sudah menjadi milik Allah dan kita sudah bersih dari dosa-dosa dan perbuatan kita. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Kiranya kita selalu senantiasa dijaga dan kita selalu senantiasa diberkati Tuhan dalam aktivitas kita. Selamat pagi, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami yang maha baik. Firman-Mu pada hari ini, kami sangat-sangat bersyukur. Tuhan memberikan kami anugerah yang luar biasa, yaitu kehidupan, tenaga, kekuatan, hikmat, dan juga kebijaksanaan Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik. Dan terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bagaimana keselamatan satu-satunya hanya di dalam Kristus Tuhan kami. Tidak ada keselamatan yang lain yang kami peroleh di dunia ini dengan cara apapun, dengan kepercayaan apapun, dengan perbuatan apapun. Tidak ada yang bisa kami lihat, hanya satu keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah aktivitas kami hari ini kami serahkan kembali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hiburkan, yang bersuka cita Tuhan tambahkan sukacita, agar semuanya
semuanya daripada jemaat-jemaat Tuhan dapat bersuka cita di dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami yang maha baik. Ini doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi. Salam.